Kita beralih ke informasi lain, Saudara. KPK menetapkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan KPK usai Rafael diduga menerima gratifikasi $90.000 Amerika Serikat. Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah menemukan bukti awal gratifikasi dalam hal pengurusan pajak oleh Rafael. KPK pun menelusuri aset atau harta Rafael yang tidak dilaporkan atau disembunyikan. Saat ini, KPK terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri aset Rafael. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penetapan tersangka Rafael Alun dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Ali Fikri menyebut ini adalah penetapan tersangka Rafael untuk kedua kalinya. Apa saja temuan KPK atas dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo? Kita temui jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang akan melaporkan dari gedung KPK. Putu, diduga Rafael Alun menerima $90.000 Amerika Serikat. Selama ini harta itu disembunyikan di mana? Karena di LHKPN Rafael sebelumnya dilaporkan ada 56,1 miliar rupiah. Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini hal tersebut belum diungkapkan secara detail oleh KPK sendiri. Bahkan tadi saat konferensi pers sendiri KPK ini masih menyebut proses penyidikan ini masih terus dilakukan, sehingga untuk kemudian menjaga bagaimana informasi ini yang dikumpulkan bisa juga dimasukkan dalam proses penyidikan dan juga melakukan perampasan aset dan mengembalikan kerugian-kerugian negara, sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan kepada publik. Jadi pertanyaan soal di mana ini masih juga menjadi fokus utama dari KPK. Tadi yang kemudian disampaikan KPK yang terbaru dari kasus Rafael Alun ini adalah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dari tindak pidana pencucian uang, karena kita tahu sampai dengan saat ini undang-undang yang berkaitan dengan perampasan aset ini masih digodok di legislatif dan juga dari pemerintah sendiri, sehingga belum bisa digunakan oleh KPK. Tadi disampaikan dalam konferensi pers harapannya Undang-undang perampasan aset ini bisa segera disahkan, sehingga juga bisa mempermudah kinerja KPK untuk kemudian menindaklanjuti atau dalam tanda kutipnya memiskinkan para koruptor dan merampas aset-aset yang seharusnya memang tidak dimiliki oleh para koruptor. Sampai dengan saat ini yang terbaru Rafael Alun sudah menjadi tersangka dari tindak pidana pencucian uang. Memang untuk bicara soal modusnya ini masih sama, bagaimana kemudian ada pengkondisian ataupun juga memanfaatkan pengelolaan pajak dari beberapa perusahaan. Jadi pada tahun 2005 Rafael Alun ini mendapatkan posisi strategis sebagai penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian juga pada 2011 ini juga naik jabatannya masih dalam lingkup yang sama soal penyidikan juga, sehingga bisa mengecek bagaimana dan apa saja perusahaan-perusahaan yang kemudian dalam proses pajaknya ini tidak sesuai dengan ketentuan ataupun juga ada hal-hal yang janggal. Nah, melalui PT AME yang juga sudah disampaikan oleh KPK sebelumnya, ini kemudian menjadi upaya untuk kemudian menghubungi perusahaan-perusahaan ini menggunakan jasa PT AME, kemudian melakukan pengkondisian sehingga para wajib pajak ini bisa mengakali pajak yang seharusnya dibayarkan. Dan dari tahun 2005 kemudian juga pada 2011 ini yang menjadi catatan dari KPK. Lebih detailnya lagi ini masih disimpan dulu oleh KPK. Tadi disampaikan bahkan mungkin saja angka pastinya, modusnya, kemudian cara yang digunakan oleh Rafael ini baru bisa dibuka di persidangan, sehingga kita masih menantikan apalagi temuan-temuan dari KPK. Tadi saya sempat menanyakan Cindy dan juga saudara terkait dengan bisnis-bisnis properti yang dimiliki oleh Rafael Alun. Kita tahu tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya berkutat pada korupsinya saja, gratifikasi yang diterima, tetapi apa yang kemudian dihasilkan dari upaya korupsi yang dilakukan. Nah, kemudian kemarin juga sempat viral bagaimana bisnis properti Rafael Alun ini menjamur mulai dari kos-kosan yang berada di daerah Jakarta. Kemudian ada juga beberapa yang di luar daerah. Tadi saya konfirmasi apakah kemudian ini juga ditindaklanjuti. KPK berkomitmen bahwa seluruh properti dari Rafael Alun, juga kekayaan-kekayaan Rafael Alun ini akan terus diselidiki, akan
ditindaklanjuti, ditelusuri oleh KPK apakah memang ini hasil dari kejahatan korupsi yaitu menjadi TPPU dan bisa disita nanti aset-asetnya, atau memang murni hanya merupakan bentuk dari warisan dan lain sebagainya. Kita nantikan prosesnya nanti, Cindy. Baik, Putu, lalu bagaimana dengan modus gratifikasinya? Dan siapa saja pemberi gratifikasi kepada Rafael Alun? Apakah mereka juga akan dijerat oleh KPK? Tentu saja kalau kita bicara soal bagaimana ada tindak pidana korupsi ataupun juga gratifikasi, ini pasti melibatkan dua pihak. Bagaimana ada pihak pemberi dan juga penerima, seperti yang juga sudah dilakukan KPK sebelum-sebelumnya, upaya untuk kemudian menangkap dan juga menghukum baik itu penerima dan juga pemberi gratifikasi ini akan dilakukan. Nanti lebih detailnya lagi apakah kemudian ada tersangka baru yang akan terjerat dalam kasus TPPU dari Rafael Alun, ini masih kita nantikan lebih detailnya lagi dari KPK saat nanti diumumkan kepada publik, Cindy. Terima kasih, ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari KPK.